Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Halo, bertemu kembali di sini di Ruang Karya Guru Kecamatan Ngablak. Anak-anakku kelas 4 yang ceria, sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Kemudian subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Dengan melakukan wawancara, siswa menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang kedua, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi, siswa mampu melakukan refleksi kebiasaan peduli dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dalam bentuk tabel dengan sistematis. Baik anak-anak, kita akan masuk dalam materi laporan wawancara. Namun, sebelum kita mulai tentang laporan wawancara, kita akan sedikit mengulas materi pembelajaran yang lalu tentang wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Adapun pelaku wawancara adalah pewawancara dan narasumber. Narasumber adalah seseorang yang ahli atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi. Pewawancara adalah seseorang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, pada pembelajaran yang lalu kalian sudah membuat daftar pertanyaan untuk sebuah wawancara. Oleh karena itu, untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan wawancara dan membuat laporannya. Untuk pembuatan laporan wawancara, ada format laporan wawancara yang bisa kalian ikuti. Berikut ini contoh format laporan wawancara. Laporan wawancara, format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua, maksud dan tujuan. Kemudian yang ketiga, topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Baik anak-anak, mari kita kupas bersama contoh format laporan wawancaranya. Format penulisan laporan hasil wawancara. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam latar belakang ini kita menuliskan alasan melakukan wawancara. Sebagai contoh adalah kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat
di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian yang kedua adalah maksud dan tujuan. Di sini kita diharapkan menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Sebagai contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga adalah topik wawancara. Di sini kita diwajibkan untuk menuliskan topik dari wawancara kita. Sebagai contoh, topiknya adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Kemudian yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Di sini kita menuliskan waktu dan tempat kita melakukan wawancara. Sebagai contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 19 November tahun 2016. Adapun waktunya pukul 08.00 sampai pukul 09.00. Kemudian untuk tempat berlangsungnya wawancara yaitu di Kampung Mekarjaya. Kemudian yang kelima adalah laporan hasil wawancara. Dalam laporan hasil wawancara ini kita menuliskan yang pertama narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, dan hasil dari wawancara. Sebagai contoh, narasumber Bapak Kurniawan, pewawancara adalah Lani. Hasil wawancaranya pada hari Sabtu 19 November tahun 2016 pukul 08.00 sampai 09.00 saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan. Dalam kesimpulan kita kali ini, kita menuliskan kesimpulan dari keseluruhan kegiatan wawancara. Sebagai contoh, kesimpulan dari laporan ini adalah bahwa tanaman yang ada di sekitar tempat kita merupakan hasil reboisasi dari masyarakat sekitar sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Nah, itu adalah contoh laporan sebuah wawancara yang bertema hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan adalah contoh sumber daya alam hayati. Apakah kita bisa memanfaatkan sumber daya alam hayati? Tentunya kita dapat memanfaatkannya dengan baik untuk kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam hayati hewan maupun tumbuhan. Sumber daya alam hayati tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sehingga kita dapat memanfaatkannya dengan bijak. Contoh pemanfaatannya antara lain sebagai berikut. Sebagai bahan pangan, contohnya di sini ada padi, ada sayur mayur,
ada buah-buahan, daging, ada telur, kemudian ikan. Semua makanan ini bisa kita konsumsi. Kemudian selain sebagai bahan pangan, kita juga bisa memanfaatkannya sebagai bahan sandang. Sebagai contoh adalah serat sutra. Kemudian ada lagi serat rami. Kemudian ada bulu domba. Kemudian ada lagi kapas yang biasa kita dapatkan untuk pembuatan kain sebagai bahan dasar pembuatan baju. Pemanfaatan sumber daya alam hayati selanjutnya yaitu sebagai alat rumah tangga. Sebagai contoh adalah kayu untuk mebel. Berikut adalah contoh beberapa alat rumah tangga yang menggunakan bahan dasar kayu. Ada meja, ada kursi, ada almari, dan alat-alat dapur yang bisa kita temui sehari-hari. Kemudian, sebagai bahan kerajinan, contohnya adalah bambu. Kemudian, contoh lain adalah rotan. Ini adalah beberapa contoh kerajinan yang berbahan dasar rotan. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh-contoh pembuatan kerajinan yang berbahan dasar kulit. Yang berbahan dasar kulit ini dapat kita jadikan seperti tas, ikat pinggang, dompet, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan bulu sebagai kemoceng, alat kebersihan yang sering kita jumpai di rumah-rumah. Itu adalah berbahan dasar bulu. Itu adalah beberapa contoh pemanfaatan sumber daya alam hayati. Di sini kita memiliki hak untuk memanfaatkan secara bijak sebagai pemenuhan dan kesejahteraan hidup. Namun, kita juga memiliki kewajiban terhadap apapun yang ada di sekitar kita atau lingkungan kita. Karena sebelum kita mendapatkan hak kita, maka kita harus melaksanakan dulu kewajiban kita dengan baik. Mencintai lingkungan adalah salah satu kewajiban kita. Mencintai lingkungan merupakan salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara yang sederhana. Sebagai contoh, kita membuang sampah pada tempatnya. Di mana membuang sampah harus di tempat sampah. Kemudian yang kedua, menghemat penggunaan kertas. Ini biasanya anak-anak sering menggunakan kertas secara cuma-cuma hanya untuk mainan dan setelah itu dibuang-buang. Bolehkah itu? Ya, tidak boleh sama sekali. Itu adalah bentuk tidak peduli lingkungan. Contoh untuk peduli lingkungan adalah kemudian yang ketiga, merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Kita dapat menyiramnya, memberi pupuk, dan menyiangi rumput yang tidak berfungsi. Kemudian, tidak memetik daun, bunganya, dan bakal buah tanpa tujuan yang pasti. Kemudian yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan memberi kandang dan makanan yang cukup. Jika kita telah melaksanakan kewajiban dengan baik, maka kemungkinan hewan dan tumbuhan akan terawat dengan sempurna.
kita bisa membandingkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat, di antaranya: 1. Untuk tumbuhan, biasanya tumbuhan itu akan tumbuh subur. Pada hewan, badan hewan akan terlihat gemuk. Kemudian yang kedua, pada tumbuhan, daun akan terlihat hijau dan lebat. Tetapi ketika pada hewan, akan tampak segar dan hewan tampak lincah. Yang ketiga, pada tumbuhan akan tampak indah karena daunnya yang lebat mungkin. Dan pada hewan akan tampak bersih jika hewan itu terawat dengan baik. Ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang tidak terawat, yaitu diantaranya: 1. Pada tumbuhan akan tampak layu, sedangkan hewan akan tampak kurus. Kemudian yang kedua, tumbuhan daunnya berguguran karena tidak terawat. Dan jika terjadi pada hewan, tubuhnya akan lemas dan malas. Yang ketiga, tumbuhan tidak tampak segar. Hewan akan tampak kotor. Sebagai pembanding, coba kalian perhatikan gambar berikut. Bandingkan hewan yang terawat dan tidak terawat berikut ini. Ada sapi A dan sapi B. Coba kalian tebak dan kalian perhatikan gambar yang ada. Kira-kira dari gambar ini hewan mana yang tampak terawat? Iya, betul sekali, yaitu gambar sapi B. Coba kita lihat pada tumbuhan. Sekarang lihat gambar tumbuhan berikut. Ada tumbuhan A dan tumbuhan B. Dari tumbuhan ini coba kalian bandingkan mana tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Kalian lihat dulu yang terawat. Coba tanaman yang mana? Yang A atau B, anak-anak? Iya, betul sekali. Ternyata tanaman A kelihatan indah, subur, daunnya juga lebat. Setelah kita mempelajari materi pembelajaran kali ini, maka sebagai tugas lanjutan, kerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, lakukan wawancara dengan daftar pertanyaan yang sudah kalian siapkan minggu lalu, kemudian buatlah laporan dari hasil wawancara kalian. Yang kedua, sebutkan berbagai penyebab tumbuhan dan hewan tidak terawat dan apa dampak dari kondisi tersebut bagi manusia. Baik anak-anak, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Namun sebelum kita akhiri, mari kita tutup bersama dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya anak-anak, absen di kolom komentar kita di bawah. Kemudian jangan lupa juga like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di ruang karya guru selanjutnya. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.